fucked up Sophie and I were. Until we got Henry. Ada sepasang kekasih yang sedang berbincang di awal film. Mereka seperti sedang membahas sebuah masalah yang belum terselesaikan. Namun tiba-tiba film berpindah ke 3 bulan kemudian, di mana seorang wanita yang bernama Sophie sedang berdiskusi dengan suaminya yang bernama Jeremy. Mereka sedang membicarakan sebuah sofa kesayangan milik Sophie yang terlihat sudah tidak layak pakai. Sophie meminta Jeremy untuk membawanya ke dalam rumah baru mereka. Dengan bantuan seorang asistennya, akhirnya sofa masuk ke dalam ruangan. Tampak sofa tersebut sangat berarti bagi Sophie. Karena sudah membantu mereka, lalu Sophie meminta asisten untuk bergabung makan malam bersama. You could join us for dinner on Saturday night. Perlu diketahui bahwa Jeremy merupakan pewaris dari salah satu pengusaha terkaya di kotanya. Lalu Sophie merupakan wanita yang sederhana dan terbiasa hidup apa adanya. Ketika Sophie memasuki kehidupan Jeremy yang serba mewah, ia membutuhkan adaptasi untuk bisa menerima takdirnya sebagai orang kaya. You can have a soup for lunch. It's just so... Terlihat Sophie yang tak terbiasa hidup dalam pelayanan seorang asisten yang bernama Rosa. Dia berkata pada asisten bahwa aku bukanlah Jeremy dan aku bisa melakukannya sendiri. Scene berpindah ke ruangan tamu di mana Sophie yang terlihat sedang membaca buku dihampiri oleh Rosa yang menawarkan sebuah bantuan. Sophie yang tampaknya risih hidup dengan seorang pelayan mulai meluapkan perasaannya kepada Rosa dan dia menyuruh Rosa agar berhenti untuk membantunya. Namun hal ini ditanggapi oleh Rosa yang memang itu adalah tugasnya sebagai pelayan. I'm very thankful for it. Di tengah perdebatan itu, Sophie langsung menanyakan apa mimpimu saat kecil. Karena Sophie yakin pekerjaan sebagai pelayan bukanlah suatu cita-cita yang diimpikan Rosa. Scene berpindah di malam hari saat Jeremy pulang kerja. Saat itu di rumah tampak sepi. Dan ketika Jeremy mengucapkan Assalamualaikum, namun tak ada seorang pun di rumah yang menjawabnya. Lalu Jeremy bertanya pada Sophie, kemana perginya para pelayan kita? Lalu Sophie menjawab, para pelayan sudah aku pecat. Fired them. Lalu Jeremy bertanya, mengapa Sophie tega memecat semua pelayannya itu? Karena mereka tinggal di sebuah rumah yang sangat besar dan sangat membutuhkan seorang pelayan. Bahkan mereka juga pastinya membutuhkan pekerjaan ini sebagai mata pencaharian mereka. Sophie mempunyai alasan kuat kenapa ia tega memecat semua pelayannya itu. Karena Sophie ingin mewujudkan mimpi-mimpi mereka dengan hidup bebas. Tak hanya itu, Sophie juga memberikan gaji selama 2 tahun ke depan yang akan mereka gunakan untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Keesokan harinya Sophie menelpon Jeremy yang sedang rapat. Ia meminta Jeremy agar memotong rumput halaman di rumahnya nanti malam. Dan malam pun tiba, Jeremy terlihat sedang berusaha menyalakan alat pemotong rumput. Karena selama hidupnya Jeremy selalu dibantu oleh pelayan, jadi dia tidak bisa menyalakan mesin tersebut. Lalu ia menceritakan kepada kakaknya tentang ketakutan yang dialaminya di masa yang akan datang. Karena sepertinya Sophie menolak dengan hidup barunya yang mewah ini. Lalu kakaknya memberi solusi agar Jeremy pergi ke salah satu pabrik robot yang dilengkapi kecerdasan buatan. Karena Sophie adalah orang yang sangat memikirkan perasaan orang lain. Berbeda dengan manusia, robot ini tidak memiliki mimpi-mimpi. Dan tentunya Sophie tidak memiliki alasan untuk memecatnya kembali. Dengan sedikit perdebatan, akhirnya Sophie menyetujuinya. Dan robot yang ia pilih bernama Henry. Henry? James, would you mind lifting up your foot? Scene berpindah di pagi hari, terlihat Henry sedang menyediakan sarapan untuk Sophie dan Jeremy. Namun terlihat Sophie yang masih canggung dengan keberadaan Henry tersebut. Jeremy yang berusaha meyakinkan Sophie mengatakan bahwa anggap saja seperti kamu sedang menggunakan mesin cuci saat kamu ingin membersihkan pakaianmu. Dan Jeremy juga mengatakan bahwa masih banyak pekerjaan yang gak mungkin kamu selesaikan sendiri. Untuk itulah Henry ada di sini. Ketika selesai mandi, Sophie dikejutkan dengan Henry yang sudah berada di dalam kamarnya. Lagi-lagi Sophie menelpon Jeremy yang sedang bekerja untuk segera pulang. Namun kali ini Jeremy menolak untuk pulang karena masih kerja. Saat Henry sedang membantu membersihkan rumah, Sophie menyuruh membaca buku novel kepada Henry. Di saat waktu luang, Sophie ingin membahas apa saja yang telah ia baca. Hari-hari yang mereka lalui dengan Henry normal sampai pada waktunya di mana Sophie menemukan Henry yang sedang tertidur di halaman. Lalu Henry mengatakan bahwa ia bermimpi menjadi manusia. Disinilah permasalahan dimulai. Dreamt I was human. Keesokan harinya sang pencipta Henry datang ke rumah Sophie dan Jeremy.
Ia menceritakan bahwa secara keseluruhan kondisi Henry terlihat normal. Tak ada kerusakan sistem apapun yang terjadi dalam tubuh Henry. Namun ada satu faktor yang menyebabkan Henry bermimpi, yaitu merangsang emosionalnya berkembang lebih cepat dari yang ditargetkan. Disinilah Sophie dan Jeremy mulai saling menyalahkan. Jeremy menyalahkan Sophie karena menyuruh Henry untuk membaca novel tentang cinta dan nafsu. Dan Sophie juga tidak mau kalah. Ia menyalahkan Jeremy karena telah mengajak Henry bermain tenis. He's a machine, Sophie. Don't? What about your racquetball sessions and working on that shitty... Di saat Jeremy selesai mandi, tiba-tiba Henry masuk dan membuat Jeremy terkejut. Namun Jeremy sadar bahwa Henry hanyalah robot dan tidak memiliki nafsu. Dengan meyakinkan yang ada di pikirannya, Jeremy pun melepas handuk yang ia pakai, lalu menyuruh Henry untuk mencukur jenggotnya. Henry terlihat sangat dingin, seperti halnya ia membuka pakaian saat menggunakan pisau cukur miliknya. Dan Jeremy semakin yakin bahwa Henry tidak memiliki nafsu. Tak hanya di rumah, Henry pun memiliki masalah perusahaannya. Keputusan mitra yang ia tunggu-tunggu untuk bekerja sama dengan perusahaannya telah membatalkan kerjasama. Hari demi hari, Sophie dan Henry tampak semakin akrab dan romantis. Ini mengundang kecemburuan Jeremy pada Henry. Lalu Jeremy menemui pencipta Henry dan mengungkapkan semua yang ia rasakan. Namun, sang pencipta tidak menyalahkan Henry, melainkan ada yang salah pada Jeremy, sehingga Sophie berpaling pada Henry. Lalu Jeremy menanyakan pada Henry, apakah Henry tertarik pada Sophie? Dan Henry menjawab, bukan akulah yang harus dipertanyakan, tapi dirimulah yang harus kau tanyakan. Namun Jeremy tetap melarang Henry dan Sophie membaca buku berdua. Henry lalu memberitahukan pada Sophie, sehingga pertengkaran pun terjadi antara Jeremy dan Sophie, yang mengakibatkan Sophie pergi ke kota untuk beberapa saat. Hidup Jeremy sekarang semakin kesepian karena semua harapannya telah meninggalkannya. Scene berganti pada Jeremy yang memanggil Henry untuk mengambilkan pisau cukurnya. Namun kali ini, Henry tidak menggunakan pakaian saat membawa pisau cukur milik Jeremy. Namun, tiba-tiba, perubahan mulai terlihat pada Henry ketika ia diperintahkan oleh Sophie untuk memijat badannya. Tiba-tiba Henry mencium Sophie dan Sophie pun meresponnya. Namun yang janggal bagi Sophie adalah saat Henry mengucapkan I love you pada Sophie. Hal ini membuatnya yakin bahwa Henry memiliki perasaan. Lalu Sophie menceritakan kejadian ini pada Jeremy dan akhirnya Henry tiba-tiba muncul di kamar Sophie saat Jeremy telah pergi menuju perusahaannya. Sophie yang kaget pun lalu terdiam melihat Henry. Lalu Henry menanyakan pada Sophie, apakah kalian akan membuang aku karena aku telah usang? Sophie menjawab bahwa mereka tidak akan membuangmu. Kami hanya memperbaikimu saja. Jeremy hanya marah karena kamu telah menciumku. Dan tentu saja, Henry juga menceritakan pada Sophie kejadian yang terjadi pada Jeremy dan Henry waktu itu. Jeremy mengaku pada Sophie hal itu terjadi tanpa disadari olehnya. Dan ia juga meminta maaf pada Sophie. Tak lama kemudian Henry menelpon ke kantor Jeremy. Setiba di rumah mereka tidak menemukan Henry. Sophie yang berencana menelpon pencipta Henry tak sengaja melihat Henry yang sedang berdiri di halaman rumah mereka tanpa pakaian. Mereka menghampiri Henry dan menanyakan, mengapa kamu ada di sini? Dan sepertinya Henry sudah tahu bahwa Jeremy dan Sophie akan mengembalikan dia ke pabrik asalnya. Jeremy dan Sophie membenarkan hal itu dan bergegas ke pabrik asal Henry dibuat. Sesampainya di sana, mereka menemukan banyak polisi yang berjaga di sana. Mereka menanyakan apa yang terjadi di tempat ini. Dan polisi menjelaskan bahwa pemilik pabrik robot ini adalah seorang penipu. Ternyata robot-robot yang mereka miliki adalah manusia. Dan tentunya Henry pun adalah manusia. Mereka dan ditemani 2 orang polisi langsung tiba di rumah Jeremy. Di saat mereka ingin menghampiri Henry, tiba-tiba ternyata pencipta Henry sudah ada di sana dan menembak kedua polisi tersebut. Pencipta Henry yang bernama Julian mengaku bahwa Henry adalah manusia. Tapi baginya Henry adalah manusia yang sangat sempurna. Sedikit perdebatan dengan Jeremy dan Sophie. Akhirnya Julian berniat untuk menembak mereka. Untungnya Henry datang tepat waktu untuk menyelamatkan Jeremy dan Sophie. Akhirnya Henry menghajar Julian hingga Julian tutup usia. Film tidak berakhir di sini saja. Henry yang merasa urusannya di dunia sudah selesai, akhirnya memutuskan untuk bundir. Jeremy dan Sophie yang melihat adegan ini pun menyesal atas semua yang terjadi pada Henry.
5 tahun kemudian, Jeremy dan Sophie terlihat di suatu taman. Tiba-tiba ia memanggil sebuah nama yang tak asing lagi, yaitu Henry. Hey Henry, you almost ready to go, bud? Mereka dibuahi seorang anak, lalu mereka menamainya Henry, dan film pun berakhir.